Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin khususkan ke kalian yang sudah 21 tahun ke atas. Ya, walaupun Kevin kemarin sempat bikin tema khusus dewasa, tapi kena banned karena kartunya itu terlalu ekstrim ya. Jadi di sini Kevin akan menggunakan kartu yang standar aja, tidak terlalu ekstrim karena panduan YouTube Indonesia itu ketat banget. Jadi susah untuk bisa membahas tentang hal-hal yang berkaitan dari seksikologi. Oke, temanya tentang gairah, dekap gairah. Seseorang yang mungkin tak terbendung gairahnya kepada sahabat kebahagiaan. Bagaimana energinya dia ke dalam komponen cinta yang selalu Kevin bahas, gairah kepada sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu tarot kita hari ini. Oke, bayangkan diri dia, seseorang yang masih terjaga hubungannya dengan kamu, energi gairahnya dia. Bagaimana energi gairahnya dia kepada sahabat kebahagiaan. Dan gairah adalah bagian dari komponen cinta. Gairah, keintiman, komitmen. Kita akan membahas tentang gairah. Oke. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Terkoneksi secara gairah dan juga minatnya. Bagaimana dia memandang cinta ini? Apakah masih ada hal yang berkaitan dari ketertarikan, baik secara hasrat seksual, atau mungkin juga hal lain sebagainya? Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan. Oke, untuk energi yang pertama, kartunya adalah Six of Flute, Butterfly. Bagaimana perasaannya dia untukmu saat ini? Seperti kupu-kupu butterfly, bertransformasi dan juga memunculkan kedekatan secara emosional. Kartu ini melambangkan tentang sisi emosional. Kepada gairah sahabat kebahagiaan, dia akan semakin dalam memahami cinta secara emosional ini. Dan cinta secara emosional yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan, baik perilaku kamu, baik hal-hal yang berkaitan dari bahasa kasih kamu yang disampaikan kepada diri dia, ini akan masuk ke dalam perasaan. Kalau berkaitan energinya orang ini, apakah dia punya gairah kepada kamu? Jawabannya masih punya, dan masih ada, dan akan selalu ada sahabat kebahagiaan. Ya, dari beberapa pembacaan Kevin yang lalu itu banyak banget energi tentang nostalgia cinta, sesuatu hal yang memang dirasakan seperti mengenang masa lalu kejayaan bersama kamu. Di sini Kevin melihat hal yang sama. Ya, untuk sahabat kebahagiaan yang berkaitan dari hubungan kamu dengan dia adalah hubungan suami istri atau mungkin juga hubungan yang sifatnya adalah jangka panjang. Sesuatu yang akan berkesan di dalam hidupnya dia adalah ketika kalian mengobrol hal-hal yang berkaitan dari masa lalu di antara kalian. Ya, masa lalu kalian bukan membahas tentang mantan ya, tapi perjalanan kalian. Dimana kalian dulu itu bertemu. Bagaimana kalian bisa terkoneksi seperti dulu. Lakukan hal itu, ulangi hal itu, karena ini akan memicu sisi adrenalin di dalam diri dia, terutama dari segi gairah. Butterfly di sini adalah simbol dari transformasi dalam bentuk emosional. Perasaan emosionalnya dia untuk saat ini sedang berbunga-bunga. Kalau ditanya dia siapa? Dia adalah orang lama kamu, bukan orang baru. Dia adalah orang lama kamu, hatinya sedang berbunga-bunga. Maka ciptakanlah sebuah bahasa kasih di sini dengan komunikasi yang tepat. Komunikasi yang tepat buat dia nyaman dari segi emosional.
sentuh secara emosional kepada orang ini, maka sisi gairahnya dia akan muncul dan akan terbangkitkan. Kevin melihat ya sobat kebahagiaan, orang ini sebenarnya serius sama kamu dan sangat serius terutama dari segi gairah. Ya mungkin sebagian di antara mereka yang memiliki divine masculine mungkin staminanya kurang, tidak seperti dulu lagi ketika masih muda. Tapi nggak usah khawatir sahabat kebahagiaan, yang namanya hubungan seksual pastinya kita bisa melakukan sebuah permainan-permainan khusus agar kita bisa mengimbangi pasangan kita. Walaupun staminanya kurang, walaupun dia tidak bisa durasinya dalam jangka lama, tapi ketika kita bisa bermain dalam bentuk emosional di situ, bermain dengan waktu, melakukan beberapa hal yang berkaitan dari foreplay, ini akan membuat diri dia semakin erat mendekat kepada diri sahabat kebahagiaan. Sentuh hatinya dia, sentuh perasaannya dia, berilah sebuah pujian khusus terhadap orang ini, sehingga gairahnya dia itu akan muncul kepada sahabat kebahagiaan. Karena sejatinya orang ini sedang merindukan pujian langsung dari sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya, kartunya adalah Ten of Flute, mengindikasi tentang sisi emosional. Ten of Flute ini simbolnya ada cincin pernikahan. Kalau ditanya siapakah dia adalah kekasih kamu dalam hubungan pernikahan, atau dia adalah seseorang yang sudah berkomitmen dengan sahabat kebahagiaan. Berkaitan dari sisi gairah di sini, Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, kalian harus punya trik untuk mengulangi sisi bulan madu kalian bersama diri dia. Ya, mengulangi sesi bulan madu bersama diri dia ini akan memicu sebuah gairah tersembunyi. Memang sejatinya orang ini memang gairahnya itu memang terbendung. Ya mungkin ketika melakukan hubungan seksual dengan sahabat kebahagiaan, variasinya hanya itu-itu saja. Malam hari ketika anak sudah tidur, atau mungkin juga melakukan hubungan seksual, ya hanya sebatas itu aja, kurang ada sebuah variasi. Di sini ketika sahabat kebahagiaan melakukan sebuah variasi dalam hubungan seksual bersama diri dia, entah itu dari tempat, entah itu dari lokasi, atau dengan beberapa cara, ini akan memicu gairah tersembunyinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Orang ini sejatinya ya sahabat kebahagiaan, untuk bisa tersentuh gairah secara hasrat seksual, memang perlu disentuh hatinya, agar moodnya itu kembali menjadi lebih baik lagi. Mungkin terkadang kalau diajak kayaknya nggak mau. Kalau diajak untuk melakukan hubungan seksual, dia kayak menahan sesuatu di situ. Tapi ketika hatinya tersentuh, moodnya kembali baik dengan sahabat kebahagiaan, dengan cara kamu menghibur diri dia, membuat dia senyaman mungkin, melakukan sebuah deep talk di situ, maka dia akan memunculkan sisi liarnya dia, di mana hal ini bisa semalam suntuk. Oke, karena ada sesi bulan madu yang kalian akan ulang kembali bersama diri dia. Hubungannya adalah hubungan lama, dia adalah orang lama kamu, hubungan jangka lama kamu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia masih punya sisi gairah mudanya dia yang akan terpicu. Dan untuk saat ini memang energinya dia terbendung, karena perasaan emosionalnya dia belum merasakan sebuah kebutuhan, atau belum terpenuhi dari hubungan sahabat kebahagiaan. Terkadang jenuh inilah yang membuat dia kurang maksimal dalam melakukan hubungan seksual kepada sahabat kebahagiaan. Tapi gak usah khawatir, ketika kamu bisa menghargai, menyentuh hatinya dia, dan masing-masing di antara kalian bisa menyentuh hatinya, maka gairah ini akan kalian rasakan satu malam suntuk. Bahkan dia bisa melakukan di pagi hari, atau mungkin juga di jam kerja. Oke. Selanjutnya, wow. Ketiga kartu ini adalah kartunya Flute ya. Flute ini mengindikasi tentang emosional, sama dengan kartu Cup di dalam kartu tarot. Knight of Flute mengindikasi bahwa seorang kesatria yang membawa perasaannya akan semakin berbunga-bunga kepada sahabat kebahagiaan, karena dia merasa bahwa aura kamu, kecantikan kamu, atau ketampanan kamu akan membuat diri dia terpancing dalam gairah. Dia akan terpancing dengan gairah. Kalau sahabat kebahagiaan adalah divine feminim atau kalian yang perempuan, bagaimana untuk memancing energinya dia? Gunakan parfum yang wanginya itu sweet, yang wanginya itu manis. Ketika kamu menggunakan parfum yang wanginya manis, dia akan merasa terpicu gairahnya. Lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin laki-laki atau yang memiliki divine masculine? Ya, kamu cukup
memberikan sebuah kode dan sinyal kepada diri dia, berikanlah sebuah perhatian atau mungkin juga berikan sebuah gift. Maka sesuatu hal yang berkaitan dari sisi gairah itu akan mulai meningkat di sini. Dari pancing-pancingan ini atau reaksi semacam ini akan masuk ke dalam sisi emosional dan juga perasaan. Dia berharap ya sahabat kebahagiaan bahwa hatiku memang sangat besar kepadamu. Kindeman ini memang sudah terjaga sekian lama. Namun terkadang gairahnya kita naik turun dan tidak konsisten. Tapi aku berharap suatu ketika kamu bisa memberikan hal yang terbaik dari sisi emosional sehingga aku bisa meluapkan segala bentuk gairahku kepada kamu. Karena sejatinya orang ini akan terisi gairahnya ketika sahabat kebahagiaan sama-sama menyentuh hati dan perasaannya. Panggillah dengan kata-kata sayang, atau mungkin juga kalian punya kode untuk melakukan hubungan seksual bersama diri dia. Biasanya pasangan suami istri itu punya kode. Kamu punya kode nih buat melakukan hubungan seksual dengan diri dia. Ulangin lagi kode itu sebagai bentuk bahwa aku sudah siap. Atau mungkin sahabat kebahagiaan juga menginstruksikan kepada diri dia bahwa sayang, aku udah selesai, udah gak mens lagi, dan aku udah mandi. Dia pasti akan merasa wow. Ini ada beberapa hal yang berkaitan dari godaan ya, menggoda pasangan dengan bahasa-bahasa khusus yang sifatnya adalah pancingan. Dia peka nggak sama kamu? Kalau dia peka sama kamu, memang ini energi dia, gairahnya itu memang lagi pengen banget mengeluarkan hasrat. Walaupun di antara sebagian sahabat kebahagiaan nih pasangannya mungkin kurang bergairah, ini karena hatinya itu kurang disentuh. Ketiga kartu ini adalah melambangkan tentang sisi perasaan dan juga emosional. Butuh disentuh sisi perasaan dan emosional. Kenapa? Karena mungkin saat ini dia kurang merasa diperhatikan sahabat kebahagiaan. Ya, terkadang kita juga memiliki sisi manja, terutama yang memiliki divine maskulin. Ya, walaupun dia bekerja rutinitas, aktivitas terus, tapi ada sesuatu hal di dalam diri dia, yaitu sisi manjanya dia. Sentuh sisi manjanya dia, atau sentuh sisi kekanak-kanakannya dia, turuti, dan kemudian sahabat kebahagiaan akan bisa mendapatkan gairah yang luar biasa kepada pasangan kamu. Oke, untuk energi selanjutnya, the producer plan. Rencanakan hal-hal yang berkaitan dari sisi gairah kepada diri dia. Ya, walaupun mungkin saat ini siklus datang bulan sahabat kebahagiaan lagi datang ya, tapi kamu cobalah untuk bisa menginformasikan kepada diri dia. Untuk kalian yang perempuan nih, informasikan kalau misalkan sudah selesai datang bulan, informasikan, sayang aku udah selesai loh, ayo. Pasti dia mau sahabat kebahagiaan, pasti dia mau. Karena Kevin melihat ya, orang ini sebenarnya memperhatikan kamu. Orang ini memang mencoba ya, punya planning untuk melakukan sesi bercinta dengan hal-hal yang berbeda. Karena Kevin melihat beberapa di antara mereka ini mencari sebuah referensi, mungkin dari blue film, lain sebagainya, sebagai bentuk pemicu adrenalin dalam cinta. Dan dia pengen mempraktekkan dengan suasana seperti itu. Untuk sahabat kebahagiaan yang 21 tahun ke atas, ya mungkin kalian bisa melakukan beberapa hal yang berkaitan dari variasi dalam ranah seksual. Jangan hanya itu-itu saja, karena itu akan membosankan. Untuk energi selanjutnya, senandung dekap gairah tak terbendung dari diri dia. Bagaimana gairahnya dia? Wow, Ace of Rose. Ace of Rose ini adalah elemennya api, sama dengan kartu Ace of One di dalam kartu tarot. Sesi romantik dalam hubungan kalian itu memang akan dimunculkan. Kesan pertama dari sahabat kebahagiaan ketika menanggapi sisi gairahnya dia ini akan mempengaruhi moodnya dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan kesan pertamanya kepada diri dia yang lagi libidonya naik, tapi kamu kesan pertamanya itu nggak enak buat diri dia, ini dia langsung down. Karena apa? Orang ini lagi sensitif banget secara emosional kepada sahabat kebahagiaan, sehingga selalu ciptakan sebuah kesan positif, kesan yang baik ketika dia sedang bergairah sama kamu. Jangan dicuekin. Kalau dicuekin udah dia down. Nanti akhirnya apa? Jadi dia bisa melakukan masturbasi. Untuk dia yang divine maskulin atau untuk dia yang laki-laki, dia bisa masturbasi. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak menanggapi secara intim di sini atau cuek, ya akhirnya hal-hal yang berkaitan dari sisi keharmonisan, dari
rumah tangga kalian, dari hubungan suami istri di sini kurang bisa mendapatkan sisi batiniah, kebutuhan batiniah dari ranah seksual. Oke. Mungkin jengkelnya ini karena ekonomi atau jengkelnya karena apa, sehingga yang perempuan tuh kayaknya males banget untuk melayani di situ ya. Tapi nggak boleh gitu sahabat kebahagiaan, karena seks itu adalah bagian dari kebutuhan seseorang, kebutuhan pasutri ya. Oke, dekat gairah yang tak terbendung lagi. Orang ini memang ingin hatinya tersentuh secara emosional, sehingga hasrat seksualnya ini akan membuat kalian bergelora sepanjang malam. Lalu untuk energi selanjutnya, ada energi apa? Ada kartu Nine of Ring, influencer. Ya, sahabat kebahagiaan. Seperti yang Kevin bilang tadi ya, sahabat kebahagiaan, ketika kamu tidak memberikan sebuah kesan positif, ketika dia libidonya lagi naik, orang ini memang cenderung ya melakukan masturbasi dengan membayangkan salah satu influencer atau mungkin juga orang-orang terkenal ya di sosial media di situ. Dia memang menginginkan hasrat dan gairah seperti apa yang dia imajinasikan. Masing-masing di antara kita juga punya imajinasi dalam melakukan hubungan seksual. Tidak dipungkiri, seorang laki-laki itu akan mengimajinasikan sesuatu sebagai bentuk sisi adrenalinnya dia, semangatnya dia untuk melakukan hubungan seksual. Ya, kalau misalkan hatinya dia tidak diisi oleh perasaan, sentuhan secara emosional, maka dia bisa melakukan hubungan seksual sama kamu itu hanya sebatas ya kita ngelakuin hasrat doang, udah, setelah itu nggak ada kesannya di situ. Kenapa? Karena kurang mendapatkan sisi perhatian khusus dari emosional. Nggak cuma yang laki-laki doang, yang perempuan juga sama. Kalau perasaannya tidak dipenuhi, emosionalnya tidak dipenuhi, rasa perhatiannya itu nggak diisi, bener-bener kosong, yang ngelakuin hubungan seksual ya hanya sebatas itu aja, dan bahkan bisa membayangkan orang lain di situ ketika melakukan hubungan seksual. Tapi di sini Kevin harapkan sahabat kebahagiaan tidak melakukan hal semacam itu ya. Tidak melakukan fake horny. Tapi sebenarnya kalau fake horny itu ada positifnya, ada negatifnya ya. Kalau kita misalkan ingin menghargai pasangan kita melakukan fake horny, yaitu kita seolah-olah itu merasakan sebuah orgasme yang cukup tinggi kepada pasangan kita, walaupun sejatinya kita membayangkan seseorang atau membayangkan idola kita atau sesuatu hal yang kita kagumi, tapi kita mainnya sama pasangan kita. Kita melakukan fake horny di situ dengan suara-suara yang membuat diri dia semakin terpicu adrenalin atau mungkin juga menghargai. Itu nggak masalah. Tujuannya apa? Untuk pasangan kita itu puas. Untuk pasangan kita puas. Beberapa di antara sahabat kebahagiaan mungkin ada yang pernah melakukan hal semacam itu. Tapi perlu diingatkan, ketika kamu melakukan fake horny dengan membayangkan orang lain, ketika melakukan hubungan dengan pasangan kamu, cobalah untuk bisa menghargai pasangan kamu dengan kata-kata yang mungkin bisa membuat diri dia tuh semangat dalam sisi adrenalin, terutama dari ranah seksual. Mungkin kamu bilang, sayang, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Wow, hari ini kau luar biasa. Gunakan kata-kata yang membuat sahabat kebahagiaan itu merasa seakan-akan kamu merasakan kepuasan, meskipun kamu hatinya kayak, aduh, aku lagi malas banget nih sama pasanganku kayak gini, karena hatiku tuh nggak terpuaskan secara emosional, tapi ya sebagai kewajiban aku harus bisa melayani. Mungkin sahabat kebahagiaan bisa melakukan fake horny di situ. Tujuannya untuk menghargai pasangan. Ya, ada kalanya kita berbohong untuk kebaikan, tapi hal semacam itu jangan dijadikan keterusan. Itu adalah salah satu cara atau metode agar bisa memberikan atau menghargai pasangan kita. Dan setelah itu, lakukanlah sebuah deep talk lagi, diskusi lagi, isi hati dan perasaan kalian dengan saling ngobrol satu sama lain untuk deep talk. Deep talk pada pasangan itu penting loh, sahabat kebahagiaan. Ya kalau misalkan dia sibuk kerja atau kamu yang sibuk kerja, luangkan weekend kamu atau ketika kamu libur untuk melakukan deep talk. Evaluasi lagi selama 1 minggu bagaimana perkembangan anak, atau membahas tentang perkembangan anak, atau membahas tentang diri masing-masing, bagaimana proyek kamu di pekerjaan, bagaimana proyek aku di pekerjaan. Lakukan deep talk di situ. Lalu bahas hal-hal yang berkaitan dari sisi emosional dan perasaan kalian. Ngobrol dari hati ke hati, puji dia, belai rambut dia, usap kepala dia, dan cium kening dia. Itu akan membuat sisi emosionalnya itu benar-benar terisi.
Di sini sebagian di antara mereka pasangan sahabat kebahagiaan memang hasratnya memang terbendung karena hal semacam ini dari kedekatan secara emosional itu kurang mendapatkan perhatian khusus. Sehingga di kartu and offering di sini Kevin melihat di kartu influencer, dia membayangkan orang lain ketika melakukan hubungan seksual dengan kamu. Tujuannya apa? Agar dia tidak merasakan perasaan yang dimana dia tuh akan menolak kamu untuk melakukan hubungan ini. Tapi ini adalah salah satu cara agar dia menghargai pasangannya meskipun caranya salah. Karena manusia punya hasrat. Hasrat itu benar-benar harus bisa dituangkan, terutama hasrat seksual. Dan ini paling banyak adalah hubungan yang suami istri. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, benar kan? Kartunya adalah tentang quality time. Kalian bisa baca ya, quality time. Kartunya adalah seek offering, quality time. Membutuhkan waktu untuk berquality time agar sahabat kebahagiaan ini perasaan emosional kamu tuh terisi satu sama lain. Kalau perasaan kamu tidak terisi satu sama lain, pasti melakukan hubungan seksualnya itu hanya gitu-gitu doang, kayak udah ngelepasin hasrat doang, udah cerut, habis itu bubar. Nggak ada lagi kata di situ. Itu membuat kita tuh kayak, ih apaan sih kok gini banget, hatinya kurang disentuh. Ya kalian mungkin bisa melakukan quality time. Kalau misalkan kita sama-sama kerja Kevin LDR, bagaimana cara melakukan hubungan kayak gini? Ya, kalau yang namanya LDR pasti gairah hasratnya itu benar-benar ditahan. Memang harus bertemu. Jadi kalian kondisikan untuk bacanya di sini. Kalau yang LDR gimana hubungan suami istri? Ya kalian bisa menggunakan waktu untuk berquality time di sini. Ketika hasratnya memuncak hubungan suami istri, kalian bisa melakukan VCS bersama pasangan kamu. Kalau sama pasangan sih nggak masalah, sahabat kebahagiaan. Tapi kalau bukan pasangan kamu, bukan suami kamu, bukan istri kamu, jangan pernah melakukan VCS atau video call seks. Karena itu berbahaya. Itu berbahaya, sahabat kebahagiaan. Kepada pasangan yang LDR, bisa kalian melakukan quality time dengan obrolan di telepon dan kemudian melakukan VCS di sini agar hasrat kalian bisa tersalurkan satu sama lain. Dan ketika bertemu, kalian pasti yang LDR akan merasakan gelora hasrat yang benar-benar luar biasa. LDR itu kalau udah ketemu sama pasangannya, melakukan hubungan seksual, wow, rambutnya acak-acakan, spraynya berantakan. Tapi durasinya terkadang sebentar doang. Kenapa? Karena kurang bisa mengontrol energi kamu, terutama dari segi hasrat. LDR nih, tapi membahas tentang hubungan pasutri ya. LDR yang jauh, kemudian ketemu. Ketika melakukan pertemuan di sini untuk melakukan sebuah hasrat seksual, rata-rata mereka tuh melakukannya tuh durasinya sebentar. Harus ada momen di mana sahabat kebahagiaan itu coba melakukan foreplay dulu. Bisa mencium, bisa bermain di situ. Agar durasinya cepat. Kenapa seperti itu? Karena hasrat itu benar-benar dibendung sekian lama, ketemu, langsung eksekusi, udah, kelar, 10 menit. Kita bisa menggunakan permainan-permainan agar energi kita juga bisa di-save buat melakukan langsung. Oke, sahabat kebahagiaan. Balik lagi di kartu quality time di sini ya. Memang quality time itu penting banget untuk mengisi keintiman kalian. Bukan hanya gairah, tapi keintiman dari quality time lah ini yang membuat gairahnya dia itu bisa tersalurkan langsung sama sahabat kebahagiaan. Kalau hubungan nggak atau jarang ada quality time, pasti kalau melakukan hasrat seksual ya udah kayak sebagai kewajiban doang udah. Setelah itu zong, nggak ada apa-apa. Kan harusnya kan setelah melakukan hubungan seksual, membersihkan bersama, mandi bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng, habis itu nonton TV, main pijet-pijetan, setelah itu tidur bobo. Itu bisa dilakukan. Itu bagian dari quality time kalian. Tapi kalau misalkan hubungan seksual, udah ngelakuin hubungan seksual, habis itu bersih-bersihnya masing-masing tidur, kesannya nggak dapet sahabat kebahagiaan. Inti dari melakukan hubungan seksual dengan pasangan kamu itu adalah bagaimana ketika kalian ngejalin hubungan seksual di situ, lakukan sebuah obrolan. Ketika melakukan sebuah obrolan di situ, maka waktu yang kalian gunakan untuk bercumbu di situ akan memiliki kesan tersendiri. Dan hati kalian juga terisi, bukan hanya hasratnya doang
yang terisi, terpuaskan. Bukan hanya fisik kamu doang yang terisi, terpuaskan, tapi soul kamu, hati kamu, ini juga harus diisi dengan momen-momen tersebut. Banyak sekali momen yang bisa kalian ciptakan dengan versi kalian. Karena ini adalah bacaan general, jadi yang Kevin tangkap energinya itu hanya semacam itu. Oke, untuk energi selanjutnya. Wow. Ini kartunya adalah masculine energy ya, sahabat kebahagiaan. Masculine energy, atau dia yang memiliki divine maskulin, atau mungkin juga kamu sahabat kebahagiaan yang memiliki divine maskulin, ini memang membutuhkan waktu untuk berquality time. Kevin melihat ya, sahabat kebahagiaan, orang ini memang kurang mendapatkan sebuah afeksi dari hal itu, sehingga ketika sang maskulin melakukan hubungan seksual dengan kamu, ya udah cuma gitu-gitu doang, karena bener-bener gairahnya itu terbendung. Makanya untuk bisa membuka bendungan itu agar mengalir deras, balik ke quality time energy di sini. Kartunya quality time. Selanjutnya, oke. Kartunya adalah Nine of Rose. Tentang sesuatu hal yang akan terbang dan kemudian akan mendekap ke dalam diri kamu. Apa yang harus kalian lakukan di sini agar emosionalnya dia, terutama dari gairah yang terbendung di sini, bisa terbuka? Peluk dia. Dia sebenarnya butuh dipeluk doang sih. Dari semua deretan kartu ini, dari kartu butterfly menuju kartu egg of rose, mengindikasi bahwa orang ini hatinya akan tambah berbunga-bunga ketika kamu memeluk diri dia. Baik pelukan dari depan atau pelukan dari belakang. Usap kepalanya, cium keningnya. Dan di saat itulah perasaan emosional itu akan terwujudkan. Oke, kita akan cek kembali. Kevin selesaikan ke bawah dulu deh. Selesaikan ke bawahnya, nanti pakai kartu Sexual Magic Tarot. Kita selesaikan dulu tebarannya ke bawah. Karena ini bukan bacaan risalah suara hati. Kalau risalah suara hati kan 2 tebaran dan bawahnya menggunakan kartu yang lain. Wow, sahabat kebahagiaan, ada kartu Egg of Loot. Nggak tahu kenapa Kevin lihat di sini ada angel number, yaitu angka 8. 8 dan 8 ini adalah simbol dari kekuatan, simbol dari stamina. Ya, staminanya dia memang kurang begitu power ya, kalau misalkan ranah hubungan seksual dengan sahabat kebahagiaan. Agar lebih power lagi tuh memang harus diisi dengan sentuhan secara emosional, agar perasaannya dia juga terpuaskan kepada sahabat kebahagiaan. Oke, Tree of Wood ini tentang sesuatu hal yang berkaitan dari sukacita ya. Kalian bisa lihat simbolnya ada tangan yang lagi toss di sini, toss. Mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan, berilah sebuah waktu bergembira kepada diri dia, lakukanlah sebuah selebrasi. Mungkin ketika kalian melakukan hubungan seksual, katakan bahwa sayang, kamu tahu nggak, hari ini adalah hari kita yang kesekian anniversary-nya kita. Atau mungkin juga ada hari spesial di bulan Agustus ini, ungkapkan kepada diri dia bahwa ini adalah hari spesial kita, dimana kita dulu bertemu, dimana dulu kita itu menjalin sebuah hubungan. Atau mungkin juga ini adalah hari ulang tahun anak-anak kalian. Kalian bisa merayakan sebuah sukacita di situ dan ucapkan kata terima kasih kepada diri dia. Karena orang ini ketika dihargai dari ucapan kata terima kasih, gairahnya itu akan memuncak dan jauh lebih bisa dihargai, merasakan aku benar-benar dihargai oleh kamu di sini. Maka gairahnya akan meningkat. Oke, selanjutnya. Wow. Sebuah pelukan itu memang penting banget ya, sahabat kebahagiaan. Kartunya simbolnya di sini ada seseorang yang saling berpelukan satu sama lain dan ekspresinya masing-masing di antara kalian itu tersenyum satu sama lain, mengindikasi bahwa ternyata memang benar pelukanlah yang akan membuat gairahnya ini semakin memuncak, sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek lagi energi selanjutnya. Quality time, kartunya di sini bernomor 19 ETM. Sama dengan kartu The Hermit ya. The Hermit ini memang luangkan waktu untuk kalian berdua, hanya kalian berdua ya. Anaknya simpen dulu. Anaknya titipin dulu, masalah pekerjaan, masalah rutinitas jangan dibahas dulu ternyata ya, sahabat kebahagiaan. Lebih baik kalian gunakan waktu untuk intim bersama.
gunakan waktu untuk intim bersama. Mungkin kalian bisa staycation di tempat, nggak usah jauh-jauh deh, di lingkungan kamu, di lingkungan tempat tinggal kamu di situ. Cari staycation di situ. Ya mungkin kalian nginep di hotel atau apa, nggak usah selama seharian penuh. Ya udah kamu beberapa jam aja buat transit di situ. Setelah itu lakukanlah hubungan-hubungan yang berkaitan dari segi gairah. Ya pertama mungkin kalian bisa ajak jalan-jalan, ajak makan, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dari masa lalu ketika kalian masih muda. Atau mungkin juga melakukan hal-hal yang lain ya, untuk masing-masing di antara kalian ini ya. Kamu pengen apa ya diturutin, dia pengen apa ya diturutin. Untuk memanjakan diri atau hal lain sebagainya harus diturutin dulu. Perasaannya, emosionalnya itu benar-benar harus diturutin dulu. Setelah itu gairahnya dia itu akan memuncak bleng. Selanjutnya ada energi awal lagi. Oke, the rose ceremony. Saat kebahagiaan, sebenarnya orang ini mengalami sisi kesedihan yang amat mendalam ya. Dia sedih bukan karena dia tidak mampu untuk bercumbu lagi dengan kamu, tapi dia sedih karena kenapa ya akhir-akhir ini ketika aku melakukan hubungan seksual dengan kamu tidak ada perasaan yang lebih dari ini seperti dulu. Dulu aku perasaannya tuh meluap banget sama kamu ketika pertama kali kita menikah, ketika pertama kita berkomitmen di situ, ya aku meluap banget, aku merasakan gairah yang luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa kita merasakan ada sesuatu hal yang kurang dalam hubungan kita. Dalam segi-segi gairah pun dia juga kayak ngerasa ya gairahku memang kurang bisa terpuaskan kepada kamu, dan bahkan aku bisa membayangkan hal yang lain. Bukan hanya membayangkan kamu dalam seksual di sini, tapi membayangkan hal yang lain. Karena hatiku tuh merasa kosong, hatiku tuh tidak terisi kembali bagaimana kamu menghargai aku. Ini mungkin bisa terbalik antara kamu dengan sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat di sini hatinya tuh ngerasa sepi banget ya, ngerasa sepi banget sehingga emosionalnya itu butuh diisi oleh cangkir cinta kamu. Oke, selanjutnya deretan kartu yang paling bawah. Ada kartu Five of Rose. Masalah utamanya ini tentang sebuah kompetisi ya, sahabat kebahagiaan. Kamu tuh sering berantem sama diri dia, masalah kecil dibesar-besarkan. Ya apa-apa dibawa ribut, sehingga mempengaruhi kondisi emosionalnya dia ya. Sebenarnya kalau masalah dalam hubungan rumah tangga itu maklum-maklum aja, karena yang namanya hubungan pasti ada bertengkarnya. Tapi ketika bertengkar di sini tidak mengakui kesalahan dan tidak minta maaf, maka cangkir hatinya dia tuh tidak terisi oleh emosional, sehingga dibutuhkan sahabat kebahagiaan mengisi cangkir hatinya dia dengan ucapan kata maaf, terima kasih. Ya kamu bilang sama dia, maaf ya sayang, kemarin aku buat kamu marah, buat kamu gini-gini gak nyaman, aku minta maaf banget. Selama ini aku salah. Dia juga sama harus minta maaf sama kamu. Agar apa? Cangkir hati dari kalian tuh benar-benar diisi oleh cinta, diisi oleh bentuk emosional dan saling menghargai satu sama lain. Sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin kemarin sore atau tadi malam ini sempat terjadi, itu tidak membekas di dalam hati sebagai bentuk dendam atau unek-unek. Biar sama-sama lega ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan udah sama-sama lega di sini, ya kalian akan bisa bercumbu di dalam dekapan cinta yang vibrasinya jauh lebih hangat lagi dan jauh lebih mempesona. Kevin harapkan ini adalah hubungan pasutri yang kuat ya antara kamu dengan diri dia. Kalau ada yang single, ada yang jomblo di sini atau LDR, kalian komplain bagaimana situasikan dengan kondisi bacaannya ya, karena Kevin tuh baca kartu tarot itu ngikutin alurnya di sini, dan kalian juga bisa ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Pasti ada edukasinya kok sahabat kebahagiaan, karena yang Kevin terapkan juga menggunakan sisi psikologi juga, bukan hanya sebatas ngeramal doang. Berbahaya kalau cuma buat ngeramal doang ya. Semua orang mungkin bisa, tapi kalau kita sebagai konselor, kalau Kevin pribadi sebagai konselor, sebisa mungkin terapkan sisi logiknya juga, biar sahabat kebahagiaan bisa terbuka pikiran, sehingga kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan dan juga keputusan ketika ini adalah hubungan kamu bersama dia. Oke, sembari Kevin shuffle ya, biar energinya Kevin juga semakin enteng, kita akan cek untuk energi gairahnya dia kepada sahabat kebahagiaan menggunakan kartu Sexual Magic Tarot. Mungkin di sini ada beberapa hal yang berkaitan dari posisi seksual, posisi seks ya, hubungan suami istri. Bisa kalian terapkan, dan Kevin maaf tidak bisa menggunakan kartu tarot yang seksual yang kemarin ya, karena itu di banned kalau pakai kartu itu, gambarnya terlalu vulgar. Maklum di Indonesia guys, sangat tabu membahas tentang sekskologi. Oke, ada kartu
6 pentacle, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari hasrat seksual kepada diri dia, ya orang ini sebenarnya memang ingin sekali bermain asmara dan bercumbu di bagian dada. Di bagian dada di sini. Ketika dia ingin bercumbu di bagian dada, cobalah untuk sahabat kebahagiaan, mungkin kamu bisa menggunakan pakaian-pakaian yang untuk yang perempuan nih, untuk kalian yang perempuan bisa menggunakan pakaian-pakaian yang sedikit terbuka yang hanya dikhususkan kepada diri dia agar dia bisa fokus ke area bagian dada. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ternyata memang benar ya, sebuah pelukan itu akan mengisi cangkir hatinya dia yang kosong. Diisi oleh sebuah pelukan, ucapan kata manja, ucapan kata yang membuat hubungan kalian itu semakin terisi secara emosional, maka vibrasinya membuat orang ini memuncak dari sisi gairah. Seven of Wands di sini simbolnya seseorang yang sedang berpelukan. Pelukanmu akan mencairkan suasana hatinya dia untuk kembali bergelora dalam hubungan ini. Yang LDR, bagaimana yang LDR? Ambil positifnya aja ya. Kalian gak usah sedih, gak usah nangis. Ini bisa kalian terapkan ketika kalian bertemu dengan dia ya. Selanjutnya, wow. Sahabat kebahagiaan, di kartu Three of Swords ini memang butuh suasana yang nyaman ya. Ketika kalian melakukan hubungan seksual di sini, ketika sudah selesai, jangan buru-buru kabur. Jangan buru-buru kabur, karena ketika kamu selesai buru-buru kabur, egonya muncul kalian di situ. Kalian bersih-bersih sendiri, ini pasti akan membuat perasaannya itu nggak nyaman ya. Cup isi hati kamu atau cangkir hati kamu tidak terisi lagi oleh perasaan emosional. Nah, ketika kalian selesai melakukan hubungan seksual di sini, kalian bisa memutarkan lagu romantis. Kalian bisa memutarkan lagu romantis atau mungkin juga menyalakan beberapa aromaterapi di situ, dan kemudian kalian bisa mandi bareng, bisa bersih-bersih bareng di situ. Ya tandanya memang ketika selesai melakukan hubungan seksual, kalian membutuhkan sebuah treatment dari apa yang kalian cium dan apa yang kalian rasakan dari sentuhan kulit kalian. Bisa sambil pijet-pijet, dan indera penciuman kalian ini juga bisa menentukan sisi emosional kamu. Terapkan juga untuk sahabat kebahagiaan menggunakan aromaterapi yang energinya di situ mungkin wanginya itu adalah manis atau wanginya itu menyejukkan. Terapkan hal itu, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dari segi suara, dari pendengaran di sini juga penting. Sahabat kebahagiaan mungkin juga bisa menyetel lagu-lagu yang romantis di situ, tapi jangan lagu rohani ya sahabat kebahagiaan, nanti vibrasi kalian jadi kayak gimana gitu. Munculkan atau dengarkan lagu-lagu yang romantis di situ, atau musik instrumen air, atau musik-musik yang vibrasinya itu menenangkan ya, agar perasaan kalian itu juga terisi hatinya. Oke, untuk energi selanjutnya, tarap. Ini adalah gaya favorit sih sebenarnya ya, sahabat kebahagiaan. Doggy style itu gaya favorit antara pasutri. Apalagi kalau yang usianya ini mungkin 40 tahun ke atas, 45 dan lain sebagainya ya, sahabat kebahagiaan. Ya ini bisa menjadi gaya favorit untuk kalian berdua. Agar apa? Agar kalian juga bisa save energi kalian, tidak terlalu capek. Tidak terlalu capek di sini. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu 9 cup. Sahabat kebahagiaan, selain berpelukan, peganglah tangan pasangan kalian masing-masing. Apapun gayanya kalian, entah woman on top atau yang laki-lakinya di atas atau perempuannya yang di bawah, kalian bisa memegang tangan kalian dengan menggenggam seperti ini. Ketika kalian menggenggam seperti ini ke tangan kalian, secara tidak langsung perasaan emosional kalian, hati kalian, perasaannya ini bisa terhubung, terserap. Dan ketika itu, perasaan cinta dan emosional ini akan masuk ke dalam gelas atau cangkir hati kamu, diisi kembali oleh sisi emosional. Genggam tangannya dia, pegang tangannya dia, dan rasakan bahwa kalian memang terhubung satu sama lain. Oke, ini beberapa hal yang berkaitan dari gairahnya dia secara hasrat dan emosional kepada sahabat kebahagiaan. Berhubung ini adalah bacaan general reading, jadi sebisa mungkin ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Jadikan pengalaman cinta kalian menjadi pengalaman cinta yang luar biasa, di mana gairah itu adalah faktor penting dalam komponen cinta, agar sahabat kebahagiaan bisa merasakan hasrat kalian bisa dinikmati secara bersamaan. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang hadir di pembacaan kita kali ini ya? Kita akan cek. Yang pertama di sini ada energinya. Ini butuh banget ya, butuh banget sentuhan secara emosional. Itu adalah zodiak elemen air
Yang pertama Kevin lihat di sini adalah Scorpio, Pisces, dan juga di sini ada energinya Cancer hadir di sini. Lalu di energi kartu The Producer Plane ini adalah kartu extension. Kartu extension itu nggak ada zodiaknya. Extension nggak ada zodiaknya. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Ace of Rose. Ini adalah semua zodiak elemen api. Elemen api itu masuk ke Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Oke, Kevin bedah dulu ya. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 9 ring, ini masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu 8 ring, ini juga masih sama, energi terkuatnya adalah Virgo juga di sini. Ada Aries hadir di sini. Lalu selanjutnya di sini ada Sagittarius. Lalu kita bertemu di energinya Pisces, Cancer. Elemen akhir ini kayaknya paling berkuasa ya dalam hal-hal yang berkaitan dari segi gairah yang terbendung. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu 7 ring. 7 ring ini terkuatnya yang Kevin lihat adalah energinya Taurus. Taurus itu nggak pernah ketinggalan di pembacanya Kevin ya. Lalu di sini kita bertemu di energinya Virgo. Ada energi kartu bernomor 20. Ini paling kuat adalah Scorpio hadir di sini. Lalu kita bertemu di energinya Leo. 6 pentacle masuk ke energinya Taurus. 7 tongkat ini masuk ke energinya Leo. 3 pedang ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Page of Swords masuk ke energinya Gemini. Ada kartu 9 cup masuk ke energinya Pisces. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan inisial nama, untuk inisial nama bisa masuk ke dalam inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, selamat kebagian. Inisial nama yang pertama di sini ada huruf M, ada huruf A, ada huruf S, Mas. Siapa nih yang panggilan sayangnya sama dia tuh Mas. Lalu selanjutnya ada huruf W, ada huruf V, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf D untuk Delta, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf P untuk Papa, ada huruf Y untuk Yama. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Selamat kebagian. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan untuk kalian yang pengen personal reading, tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.